Fenomena tanah gerak di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah membuat ratusan rumah warga rusak dan warga juga harus mengungsi. Untuk membahas penanganan, mitigasi, dan langkah-langkah pemerintah, sudah bergabung bersama kami Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Assalamualaikum, selamat malam Pak Gubernur. Selamat malam dari Kompas TV dan pemirsa sekalian. Baik, Pak Gubernur, informasi terkini. Jadi apakah saat ini masih terjadi Pak tanah bergerak di Desa Padasari, Tegal? Jadi perlu saya sampaikan rekan sekalian bahwa tanah bergerak ini tidak hanya di Tegal, itu di daerah Pemalang juga ada, Batang ada, Purbalingga ada. Yang ini semua harus melakukan suatu penanganan yang komprehensif. Jadi penanganan yang komprehensif itu apa? Apabila terjadi suatu bencana, maka bupati yang terkena adanya suatu kejadian, dia harus menentukan daerah tanggap bencana secara lokal, yaitu di kabupaten mana itu ada. Maka provinsi secara tidak langsung akan melakukan asistensi terkait dengan kegiatan itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah apa yang kita lakukan. Kita tidak hanya mengevakuasi masyarakat di tempat pengungsian, tetapi bagaimana masyarakat nanti bisa eksis kembali, bisa mandiri, serta bisa melakukan kehidupan secara normal. Maka secara tidak langsung, contohnya di wilayah Tegal, ini dampaknya sangat luar biasa sekali. Bahkan terhitung sampai hari ini, kita nanti harus merelokasi hampir mendekati angka 800 rumah. Jadi 800 rumah itu nanti akan kita pindahkan. Bupati sudah saya perintahkan untuk mencarikan tempat dan sudah dapat tempat di wilayah perhutani yang nantinya sudah disurvei tidak mungkin adanya tanah bergerak. Maka apa yang kita lakukan, begitu nanti kita sudah merelokasi tempat yang sifatnya huntara, maka di situ Dinas Sosial Kabupaten Kota Provinsi sudah melakukan pendataan by name, by address kepada masyarakat kita. Dari mulai mereka rumahnya ada berapa luas lahannya, kemudian apakah dia punya kebiasaan terkait dengan beternak-ternaknya yang hilang berapa, kemudian sekolah anaknya bagaimana dan lain sebagainya. Jadi untuk saat ini Pak Gub, langkahnya apa Pak Gub? Apakah udah dimulai pendataan tadi untuk warga di Padasari Tegal, Pak? Pendataannya? Jadi Tegal hari ini sudah 800 orang, Pak, atau 800 rumah yang nanti akan kita relokasi. Jadi kita relokasi 800 data yang valid terhitung hari ini, yang nanti kita berikan di Huntara, Pak. Jadi hunian sementara yang nanti akan kita geser kepada hunian tetap. Demikian, Mas. Ini kan memindahkan relokasi, biasanya memindahkan pertimbangannya adalah lokasi yang lebih aman, kemudian mata pencaharian warga, Pak Gub, ya? Ya, jadi begini, untuk memindahkan ke hunian sementara, maka Dinas Sosial kita harus melakukan pendataan, Pak. Jadi pendataan terkait dengan pekerjaan, kemudian terkait dengan sekolah anaknya, kemudian terkait dengan mata pencaharian, termasuk harta benda yang dia miliki akibat bencana itu betul-betul kita data sampai valid. Dan nanti Dinas Sosial Provinsi, Kabupaten, Kota, termasuk Provinsi akan melakukan spotting kegiatan itu, termasuk hunian sementara yang kita lakukan. Demikian, Mas. 800 rumah warga akan direlokasi ke tempat yang lebih aman. Namun sekarang yang saat ini dibutuhkan bagaimana kebutuhan dasar para pengungsi, Pak Gub? Sudah didata, sudah disalurkan seluruh kebutuhan termasuk pakaian anak-anak, kebutuhan lansia juga, obat-obatan, Pak Gub? Sudah, jadi di daerah Tegal ini sudah kita framing, satu, kesiapan terkait dengan dapur umum sudah kita siapkan. Yang kedua, posko kesehatan sudah kita siapkan. Yang ketiga, tempat pengungsian sudah kita siapkan. Dan yang tidak kalah pentingnya, anak-anak mereka yang di tempat pengungsian, sekolah pun sudah kita lakukan spotting. Artinya bahwa masyarakat yang kita geser kepada pengungsian, betul-betul layanan dasar terpenuhi. Sambil menunggu hunian tetap atau hunian sementara yang sekarang lagi kita siapkan di seputaran tanah perhutani yang tidak terdampak. Demikian, Mas. Baik, untuk pengungsian jadi prioritas, ini perhatian juga dari pemerintah daerah sudah mulai disiapkan. Nah, untuk lahan Pak Gub, lahan yang terdampak tanah bergerak ini ke depan akan dibuat seperti apa? Apakah dikembalikan misalkan ada penanaman pohon-pohon, karena tadi kan 800 rumah warga direlokasi. Jadi untuk tanah yang bergerak, yang itu menimpa hampir 800 orang yang sekarang tidak bisa dipakai,
tentu nanti akan kita pikirkan kemudian. Tapi prinsip itu nanti akan kita jadikan tempat, terutama adalah bagaimana kita menjaga lingkungan, baik itu dibuat tanaman atau hutan lindung yang seputaran ini merupakan tanah penguat agar nantinya tidak bergerak kembali. Demikian, Mas. Tadi Bapak sebutkan juga Pemalang, Tegal, Semarang, kan ada di Jawa Tengah beberapa wilayah terjadi tanah bergerak. Ini sebelumnya apakah ada kajian Pak untuk antisipasi mitigasi sebelum yang sudah disiapkan? Sebenarnya mitigasi ini sudah, dari Jawa Tengah itu ada beberapa hal yang menjadi bencana. Satu, ada tanah longsor. Dua, ada banjir. Tiga, rob dan lain sebagainya. Tetapi yang sekarang menjadi prioritas adalah bagaimana kita mitigasi terkait tanah-tanah yang bergerak. Akibat curah hujan yang terlalu tinggi, beberapa tempat terjadi ada pergerakan. Contoh misalkan Pemalang. Pemalang itu hampir 30 rumah harus kita lakukan relokasi. Kemudian Purbalingga itu 50 rumah kita lakukan relokasi. Kemudian Kabupaten Batang itu 20 rumah daerah Kerten harus kita lakukan relokasi. Sehingga para bupati wali kota dan saya sudah datang ke tempat-tempat yang nanti akan kita lakukan relokasi sambil mengedukasi kepada masyarakat kita agar betul-betul melakukan kewaspadaan apabila itu menjadi tanah bergerak maka segera kita lakukan pergeseran. Prinsip untuk menyelamatkan masyarakat dulu yang paling utama. Demikian, Pak. Kami mendapatkan gambaran dari kajian ahli geologi bahwa ini tanah bergerak yang terjadi di Jawa Tengah ini bertahap ya Pak Gub. Artinya tidak langsung besar, tidak langsung ada patahnya begitu besar. Nah, peringatan dini selama ini kepada warga seperti apa? Apa ketika melihat tanah kecil ada retakan, mereka sudah langsung waspada? Jadi himbauan itu sudah kita lakukan, terutama TNI Polri kemarin sudah kita lakukan sosialisasi, terutama Babinsa, Babin Kamtimas, kemudian dengan BMKG kita, serta unsur terkait, untuk betul-betul memberikan peringatan dini kepada masyarakat kita, kepada tempat-tempat yang menjadi potensi tanah itu bergerak. Contoh misalkan, pertama yang kita evakuasi daerah Tegal itu masyarakat kita susah. Maka setelah kita berikan pengertian, kemudian kita bantu dalam rangka pergerakan masyarakat di tempat pengungsian, baru mereka sadar bahwa itu adalah berbahaya. Contoh misalkan Mas, kita mengevakuasi masyarakat itu tidak hanya masyarakatnya tok, tetapi harta bendanya pun harus kita lakukan evakuasi. Sehingga tempat pengungsian di tempat tanah bergerak ini adalah menempatkan orang pada tempat pengungsian dan menempatkan harta bendanya mereka yang terdampak juga harus kita amankan. Sehingga hari inilah Baik, sayang sekali saudara pemirsa Kompas TV, tadi sambungan kami dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi yang menyatakan bahwa pemerintah saat ini sudah mulai menangani, pendataan juga sudah mulai dilakukan, ada 800 rumah yang akan direlokasi dari desa Padasari Tegal, Jawa Tengah untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Tadi sempat gangguan. Baik, Pak Gub, tadi sempat terputus, tapi kami sudah menangkap bagaimana langkah prioritas yang juga dilakukan oleh pemerintah pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih Pak Gubernur untuk waktunya di Kompas Malam hari ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi.